Di akhir part pertama, kakak Ma Zaising ingin balas dendam kepada Wolfie. Ia memburu Wolfie dan dalam perburuannya itu, ia telah membunuh ibu serigala dan anak serigala yang sangat dicintai Wolfie. Peristiwa tersebut membuat Wolfie marah besar, dan ia pun mengejar kakak Ma Zaising. Namun naas, Wolfie malah terjatuh ke dalam jurang. Ma Zaising melihat itu semua. Ia berlari dan berteriak. Ia meminta kepada kakaknya untuk tidak menyerangnya lagi dengan panah. Karena Wolfie tidak bersalah, dan ia datang ke situ karena diutus ayahnya untuk menghentikan kakaknya agar tidak membunuh Wolfie. Namun sang kakak yang marah malah melukai kaki Ma Zaising hingga kaki Ma Zaising patah. Di kediaman Ma, ayah Ma Zaising memarahi anak sulungnya karena telah mematahkan kaki adiknya dan tidak mendengarkan perintahnya. Ayahnya pun meminta maaf kepada sang kaisar karena kejadian tersebut dan ia akan mencari anak serigala lagi. Namun sang kaisar melarangnya. Pasukan kaisarlah yang akan mencari anak serigala. Jika takdir baik, pasti akan bertemu dengannya. Setelah itu ayahnya menjenguk Ma Zaising. Saat sadar, Ma Zaising masih menanyakan di mana Wolfie. Ia pun menangis dan ingin mencarinya lagi. Namun ayahnya berhasil menenangkannya. Di lain tempat, Wolfie terlihat terluka parah, dan saat sadar ternyata yang menemukannya adalah sang kaisar. Nah, sang kaisar ini memberikan Wolfie sebuah pelat, dan ia yakin Wolfie akan mengerti arti dari pelat ini suatu hari nanti. Dan peristiwa bertemunya Wolfie ini sangat dirahasiakan oleh sang kaisar, karena sang kaisar memiliki niatan yang jahat. Ia ingin menjadikan Wolfie sebagai alatnya, dan merubah Wolfie menjadi seseorang yang sifatnya sama seperti serigala baik dari luar maupun dari dalam. 8 tahun kemudian diperlihatkan terjadinya kericuhan di tengah para pejabat. Seorang menteri perdamaian negara yang telah bertindak semena-mena. Ia pun akan dihukum mati oleh kaisar bersama dengan keluarganya, dan ia dituduh telah diam-diam berhubungan dengan musuh. Mereka pun tidak terima, dan kericuhan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara serigala, dan itu ternyata adalah pasukan Wolfie. Disinilah Wolfie telah berubah identitas menjadi Pangeran Bo, pangeran ketiga dari kerajaan Yang. Dan tanpa perasaan, Pangeran Bo langsung menjatuhkan pejabat tersebut. Nah, di sini selama 8 tahun Wolfie masih mengira bahwa Ma Zaising telah mengkhianatinya. Ia pun telah dilatih dengan ketat menjadi seorang Raja Bo yang bersifat sangat-sangat dingin. Sebenarnya, ia itu telah ditipu dan dimanfaatkan oleh Kaisar Cukai. Ia digunakan sebagai alatnya. Setelah itu, Pangeran Bo bertemu dengan kaisar. Ia diperintahkan untuk kembali ke kota Koizu, kota di mana ia bertemu dengan Ma Zaising. Di sini ia ditugaskan untuk mengawasi wali kota Ma. Ia pun mengingat masa-masa saat bertemu dengan Ma Zaising. Ia pun mengambil kalung pemberian dari Ma Zaising, kalung keberuntungan dari gigi serigala. Di sini Pangeran Bo memiliki 3 pengawal. Mereka adalah Yesa. Pangeran Bo juga bagian dari Yesa. Yesa adalah pasukan kepercayaan dari kaisar yang memiliki tugas-tugas rahasia. Dan Pangeran Bo ini memiliki 3 pengawal yang sangat setia kepada Pangeran Bo, yaitu Heidi, Wen Yan, dan juga Mo Xiao. Di lain tempat, Ma Zaising selalu mendapatkan lamaran, namun ia selalu menolak karena hatinya masih mengharapkan Wolfie. Kali ini pun ada 3 anak pejabat yang ingin melamar Ma Zaising, tapi Ma Zaising selalu memiliki trik untuk menolaknya, dan itu pun berhasil. Dan 3 anak pejabat itu pun keluar dengan perasaan sangat marah. Singkat cerita, Pangeran Bo dan pengawalnya telah sampai di kota Kozui, dan mereka telah berhasil menemukan sebuah penginapan. Beberapa kali, Pangeran Bo dan Ma Zaising telah berpapasan, baik di pasar, di penginapan, namun takdir mereka belum mempertemukan mereka. Bahkan saat Ma Zaising juga di penginapan tersebut dan memainkan wayang, sebenarnya Pangeran Bo juga melihatnya. Dan ia juga flashback ke tahun di mana mereka bertemu. Namun, mereka juga belum sempat bertemu.
Di sini wali kota Ma baru pulang dari tugas. Bo dan Wenyan pun melihatnya. Ketika di rumah, Mas Zaising dan wali kota Ma menghabiskan waktu bersama. Mereka sedang mengenang ibu dari Mas Zaising, di mana sebenarnya ibu Mas Zaising adalah ratu dinasti sebelumnya yang telah direbut kekuasaannya oleh Kaisar Chukui. Namun, hal ini masih dirahasiakan oleh ayah Mas Zaising, bahwa ia adalah putri dari seorang ratu. Saat mengenang peristiwa tersebut, di luar pasukan Yesa yang telah diperintahkan oleh Kaisar Chukui untuk membunuh wali kota Ma telah berhasil menyusup ke kediaman Ma. Ia membunuh istri dan anak sulungnya. Kegaduhan tersebut telah didengar oleh wali kota Ma. Wali kota Ma pun mengecek dan mengunci Mas Zaising di dalam. Saat di luar, wali kota Ma langsung diserang oleh Yesa. Jadi di sini Raja Bo tidak diberitahu bahwa misi sebelum wali kota Ma. Jadi pembunuhan saat itu tanpa Raja Bo atau Raja Bo-nya ini datangnya telat. Wali kota Ma sudah tidak sanggup lagi melawan mereka. Ia pun akhirnya tewas dan Mas Zaising melihat hal tersebut, hal itu semua di depan mata kepalanya sendiri. Ia pun sangat shock, sedih dan terpukul. Di sini lonceng Mas Zaising pun berbunyi dan ia pun langsung dipukul hingga pingsan. Keesokan harinya, penyerangan kediaman Ma tersebut membuat kemiliteran Ma tidak menyangka siapa yang berani melakukan hal tersebut. Dan mereka pun mengecek jasad Pak Wali Kota. Mereka melihat tulisan darah di bawah tangan Pak Ma yang bertuliskan Jin. Padahal di sini Heidi dan Wenyan lah yang menuliskan Jin tersebut. Agar mereka mengira bahwa kejadian tersebut yang harus bertanggung jawab adalah negara Jin. Malam harinya, Tuan Muda Gu yang mengaku sebagai teman dekat Ma Zaising datang ke kediaman Ma. Ia pun tak menyangka bahwa ini akan terjadi ke kediaman Ma. Dan ia bertanya bagaimana Ma Zaising. Militer menjawab bahwa Ma Zaising sulit dikenali karena seluruh tubuhnya terbakar. Dan Pak Gu pun bertanya, di mana lonceng Ma Zaising? Apakah ditemukan? Dan ternyata lonceng Ma Zaising pun tidak ditemukan. Ini berarti Ma Zaising masih hidup dan mereka pun berpencar untuk mencari Ma Zaising. Dengan kemiliteran Ma yang berada di tempat lain, yaitu di perbatasan, dengan berapi-api mereka meminta keadilan kepada Kaisar Chukui agar menyerang negara Jin sesegera mungkin. Sedangkan di tempat lain, Kaisar Chukui merasa senang dia telah berhasil menyingkirkan wali kota Ma dan mendapatkan kemiliteran Ma yang tangguh secara cuma-cuma untuk menyerang Jin sampai titik darah penghabisan mereka. Dan ternyata benar bahwa Ma Zaising masih hidup dan ia pun dirawat oleh Pangeran Bo dan juga Wenyan. Ia belum sadarkan diri. Raja Bo pun mengingat masa lalunya dengan Ma Zaising. Ternyata Ma Zaising adalah putri dari wali kota. Pantas saja ia mengusirnya pada waktu itu bersama dengan kakaknya. Padahal di sini terjadi kesalahpahaman, kejadian yang sebenarnya adalah bukan seperti itu. Dan setelah beberapa jam, Ma Zaising sadar, namun ia tak merespon apapun dan hanya menanap nanar saja. Raja Bo pun merasa bahwa ia bukan Ma Zaising. Dan ketika diberi minuman pun ia menolak. Tubuhnya menolak untuk hidup. Wenyan pun berkata ada satu tumbuhan yang bisa menyembuhkannya, yaitu rumput cemara. Namun rumput cemara ini berada di sebuah gunung dan dijaga oleh 2 harimau. Bo pun menyetujui untuk mencari rumput cemara tersebut. Bo pun mencari ke sana kemari. Akhirnya ia pun bisa menemukan rumput cemara tersebut. Dan ia pun naik. Dan saat mengambilnya, harimau tiba-tiba menyerangnya. Dan harimau itulah sangatlah besar. Bo pun akhirnya lari tunggang langgang karena ia sudah lama sekali tidak pergi ke hutan dan berlari-lari bersama hewan-hewan. Setelah berjibaku cukup lama dengan kedua harimau, Bo pun akhirnya berhasil mengalahkan kedua harimau tersebut.
Pasukan Tuan Gu mencurigai sebuah tempat karena ada kuda milik pejabat di sana, dan mereka pun mendekati tempat tersebut dan ternyata benar. Tuan Gu menanyakan siapa mereka berani membawa Ma Zhaixing. Wen Yan pun menunjukkan pelat silong, di mana orang yang membawa pelat silong ini ucapannya sama dengan perintah raja. Mereka telah mengetahui bahwa kediaman Ma akan diserang, namun mereka telah datang hanya bisa menyelamatkan Ma Zhaixing. Wen Yan bertanya siapa dia. Dia menjawab bahwa ia teman lama dari Ma Zhaixing. Padahal Tuan Gu ini baru 2 kali bertemu dengan Ma Zhaixing. Singkat cerita, Raja Bo telah tiba dan ia membawa rumput cemara dan daun mint. Daun mint ini kesukaan Ma Zhaixing. Tuan Gu menyuapi Ma Zhaixing dan Ma Zhaixing pun memakannya. Dan ia mengucapkan ayahku pun meminta izin untuk membawa Ma Zhaixing ke kediaman Ma. Namun Pangeran Bo melarangnya. Di lain tempat, Jenderal pasukan Ma telah bertemu dengan menteri, namun pasukan Ma tidak akan percaya begitu saja bahwa yang membunuh wali kota Ma adalah Raja Jin. Ia ingin Kaisar melakukan sumpah darah bahwa bukan Kaisar yang melakukan hal tersebut, jika tidak mereka akan menyerang ibu kota. Mo Xiao melaporkan pada Pangeran Bo apa yang terjadi. Begitu juga dengan Heidi yang melapor pada Kaisar. Kaisar memerintahkan untuk membawa Ma Zhaixing sesegera mungkin. Dan ternyata Ma Zhaixing ini telah diculik oleh Tuan Gu. Di sini diperlihatkan sikap asli dari Tuan Gu. Ia ingin menyerahkan Ma Zhaixing pada Raja Jin, namun sebelum itu ia memiliki niat yang buruk terhadap Ma Zhaixing. Jadi singkat cerita, saat akan melakukan hal tersebut, Pangeran Bo langsung menghajar Tuan Gu, sampai Raja Bo pun terluka. Dan saat Raja Bo berteriak, Ma Zhaixing ini tiba-tiba sadar dan mengingat masa lalunya bersama dengan Wolfie. Setelah mengingat masa lalunya, Ma Zhaixing ini benar-benar sadar dan merasa bahwa Pangeran Bo ini adalah Wolfie. Ia pun langsung berlari dan memeluk Wolfie dengan erat. Ia pun menceritakan bahwa ia telah kehilangan ayah dan seluruh keluarganya. Namun di sini Pangeran Bo terlihat sangat dingin dan tidak senang. Dan ia mengatakan bahwa ia bukanlah Wolfie. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Pangeran Bo atau Wolfie ini akan menyembunyikan identitas aslinya atau ia nanti akan memilih jujur? Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tonton part selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye!